Oi. Udah selesai. Masa? Sudah. Udah. Aduh, tepuk tangan dong. Enggak, emang. Ngambil, Mak dia. Dia pikir belum sudah. Om Joni. Wah, itu deh Om Joni. Om Joni lihat. Kita sampai maksain pakai kacamatanya, ini pakai ini ya. Pakai rantai. Pakai rantai juga sama kayak Om Joni. Apa kabar Om Joni? Alhamdulillah berkat doanya Kang Diki. Doanya masyarakat, karena saya tahu fansnya Om Joni ini dari dulu sampai sekarang nih, alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Masih tetap setia. Ya artinya karyanya yang mungkin malah anak-anak muda tahu lagunya. Kayak Betul. di beberapa di media sosial banyak yang nyanyiin, kadang-kadang nggak tahu siapa. Itu luar biasa. Ya ini orangnya. Iya ini orangnya. Jadi biar pemirsa juga tahu ini loh orangnya loh. Yang bikin lagu, wah banyak lah. Lagunya Banyak kocak-kocak juga. banget. Malam Jumat, pada malam Jumat Kliwon. Itu proses pembuatan lagunya biasanya sendiri atau rame-rame? Pada saat Bintaro tabrakan kereta. Oh. Pada malam itu malam Jumat Kliwon. Oh. Kami ngelihat kereta itu. Udah nggak ada jalan, macet semua lewat kuburan. Saya lupa lagi nadanya itu gimana yang malam Jumat tuh? Pada malam Jumat Kliwon, aku pulang lewat kuburan. Aku bertemu perempuan, duduk rileks di batu nisan. Aku nyengir, dia tertawa, gigi ompong panjang taringnya, rambut gondrong botak atasnya, jari tangan keriting semua. Itu gambaran apa ya? Bukan kuntilanak berarti itu ya? Kita lariin ke anu aja dah, bercanda. Monster gitu kan. Aduh, tapi lucu jadi Iya, itu. tapi emang Bukan jadi serem lirik-liriknya, gitu kan. Iya, lirik-liriknya lucu. Itu Tapi ya Allah. Om. Tapi Om, Iya. aku kan penasaran nih. Iya. Om Joni tuh kan identik banget dari awal muncul sampai sekarang tuh yang sangat khas tuh rantainya. Iya. Yang gede-gede sama kacamatanya tuh yang bolong. Sekarang kacamatanya masih bolong nggak? Boleh Udah tes enggak nggak? tuh. Oh udah nggak, coba? Udah nggak? Mas, oh, Oh masih. udah nggak, coba aku pegang, boleh nggak? Ih, bohong. Masih bolong. Masih bolong. Ya Allah. Tapi kan kalau nggaruk memang bolong. Kalau di Itu Tuh, fungsinya apa? Kacamata kan kacanya yang menutupi mata biar nggak kena debu, biar nggak kena silau. Lah ini kayak malah kacanya nggak ada bolong. ya mungkin suatu soat nanti ya. Suatu suat ya. Kalau Soat. sudah burem mata ini Fakolah. pakai kaca. Gitu. Oke. Tapi Om Jon bener, aduh, Mas Joni bisa bikin lagu di base camp atau di tempat kumpul Di teman? mana aja jadi orang bikin gitu ya? lagu mah. Orang kita lagi ngantor nih, kantor kita di trotoar misalkan. Di situ jadi itu ya. Terus ada cewek cantik ya. Ya ampun, beda dari apa manusia. Bisa aja. Cantik banget, nggak ada dua. Kalau gua dapetin dia, siang malam ciumin aja nggak peduli. Di depan mata mertua. Keseharian. Ada yang mau tanya Ji, itu kan inilah kadang-kadang di kita soal gengsi ya. Wah bikin lagu tentang cinta, bla bla bla, Iya. dah segala macam bawa gengsi deh, dok sok keren. Padahal banyak loh masyarakat kecil itu pengen dengar juga lagu-lagu tentang jeritan hati mereka di bawah, Iya, baik yang itu tentang dekat sama cinta, mereka. tentang beras, tentang banjir apa? kan ada PMR. Coba gimana? Coba. Gue dulu lupa. Coba. Yang hujan turun lagi. Angkatin jemurannya yang kau cuci. Yang panas datang lagi. Jemur pakaian yang kau angkat tadi. Kalau hujan lagi, kau angkat lagi. Sebaiknya kau bakar di api. Udah kesel hujannya Oh lagi. ya ampun, semua ada. Sampai tentang panu sama
sama tato juga ada. Nah, ada. Itu Jadi kita- inspirasinya bisa dapat aja gitu. Ya kita lariin ke Banyol aja semuanya. Betul ya. Tapi emang bener sih. Biar awet muda, Bener. jangan mau tua. Bener. Betul. Om Joni sekarang juga kan ada proyekan juga kalau nggak salah sama Kunto Aji sama Iya, Naif Kunto ya? Aji dulu. Iya, Kunto Aji. Kunto Aji, Om. Heeh. Rusakin dong lagu saya. Oh dia yang minta. Yang gimana Om lagunya Om? Terlalu lama sendiri, terlalu malam aku sendiri. Teman-teman sudah pada mati. Oh, ngeri. Kunto ketawa setelah jadi. Kalau PMR sendiri sih Om, emang bener Om singkatan PMR itu pengantar Minum pengantar racun. minum racun. Iya, Kena- OM Iler PMR itu. Orkes Moral, Irama Teler, Iler itu. Iler. Pengantar minum racun. Ini dulu yang menamakan, yang kasih nama ini si Kasino. Waktu itu kan kita sama-sama ngerumpi di Prambos tuh. Ya, Oh ini anak-anak masih kecil-kecil kan. ya. Ini kelihatannya teler semua nih. Kelihatannya teler semua. PMR. Ngantuk kali ya. Pengantar minum racun. Tapi Lantainya sebenarnya segala siapa macam sih ya. yang bikin kacamata Om Joni bolong? Jangan kemana-mana. Ya, jangan kemana-mana. Tetap tungguin berita tentang bolong ini setelah yang satu ini. Masih di talk show bersama saya Diki Chandrawika Salim juga Kromoso. Dan spesial bintang tamu kita kali ini adalah seorang senior Iya. yang segala bisa. Om kan jago main suling. Selain Ya. jago main suling, aku juga tahu Om tuh bisa main ini apa? Trompet, Trompet, tapi Iya. pakai harmonika apa trompet? pakainya bukan pakai trompet kan? Iya. Biasanya main trompetnya Kalau bukan pakai itu trompet. salah info yang kayak gitu saya yang bisa. Masa Asik. sih? Iya itu. Coba. Maaf nih ya Om. Iya, saya maafin. Jangan lagi-lagi ya. ini. Udah berhenti. Nggak lihat. Oh, ketahuan Rusianya. Iya, Om Joni Asik. tuh bisa Pakai main sisir. main trompet tuh pakai sisir. Kita pengen lihat Om. Ini juga bukan trompet loh ini. Itu masih disegel. Ini tuh. harmonisir. Harmonika. Harmonisir. Harmonisir. Ini. Itu kenapa lagi sih bisa kepikiran Om dari sisir gitu Om? Misalkan nih ya. Wow. Siap. Wow. Keren. Tapi nih Om Joni Iskandar itu Kak, Ah. sebenarnya tuh nama belakangnya itu Madu Mati Kutu. Dulunya. Itu benar nggak? Kasino yang kasih nama. Oh dulu almarhum. Jadi misalkan Joni Madu Mati Kutu. Hmm. Ini Hari Muke Kapur gitu kan. Oh iya. Nama Iya. nama hanya sebuah nama. Tuh, sisir Misalkan kalau Diki nih ya, Diki mahal. Misalkan. Emang ada itu mahal. Tapi Om Joni penasaran, kita balik lagi ngobrolin PMR. Ya. Om Joni kan bergabung sama PMR tuh udah lumayan lama banget. Iya, Terus dari kenapa tahun sih? 77. Iya, terus kenapa Om Joni memutuskan untuk itu Om Joni sebenarnya mengundurkan diri atau memang dipecat sih dari PMR sendiri? Begini, PMR itu sudah itu yang ketiga kalinya apa yang keempat kalinya gitu Ya. ngeluarin saya. Oh, Om dikeluarin. Iya, dikeluarin. Jadi sebelum saya dikeluarin, Ya. kan anak-anak nganggur 11 tahunan gitu. Oh, 11 tahun. Iya, jadi saya panggil lagi, ayo kita berdiri lagi. Ayo, asal terjamin loh ya. Terjamin, insya Allah gitu. Dengan satu syarat, honor 50-50 gitu. Ya. 50% ke saya, Ya. 50% ke kalian gitu. Oh iya, disetujuin. Oke. Disetujuin padahal saya dalam hati itu main-main gitu. Kita sok mana-mana udah ya.
Udah dapat 1 tahun kurang lebih, saya kumpulin lagi. Saya minta dirubah lagi nih honor, saya bilang gitu. Saya minta 40%, kalian 60%. Itu juga saya minta sekian persentase itu buat beli alat, maksudnya mau makan-makan segala. Siapa yang mau nanggung gitu Ya. kan. Betul. Seminggu kemudian saya ditelepon, John, anak-anak setuju kalau lu keluar. Ya, ya udah, alhamdulillah. Terbanglah kalian sejauh mungkin, setinggi mungkin. Demi Allah saya tidak menyesal. Karena saya kalau nyanyi sendiri tidak dibagi 6 orang. Saya juga ngalah kalau ada order solo. Ya. Ngalah. Saya gugurin yang solo. Anak-anak mau makan apa ya anak istrinya nanti, gitu kan. Gitu. Nah, sekarang alhamdulillah kalian sudah bisa terbang. Terbanglah setinggi mungkin, kalau mampu sejajar dengan saya. Di atas gitu. Dan terakhir sekarang masih. Tepuk tangan dulu. Sekarang masih tapi ya? Atau udah berpisah sekarang? Enggak, saya anggap itu saudara karena apa? Kami dari kecil kok. Ya, tapi tetap berhubungan. Bersama-sama, iya, tetap berhubungan. Tapi berarti Mas Joni masih sekarang solo aja gitu. Solo Nah, terus. Waktu Om udah solo lagi tuh, pas Om udah nggak sama PMR, Om malah mengeluarkan lagu Aku Bukan Pengemis Cinta. Dan itu malah lagunya iya. jauh lebih booming, Om. Itu Om. Sumpah? Iya. Oh iya. Orang aku aja lagu itu aku udah lahir apa belum ya? Itu tahun berapa Itu. lagunya, Om? Itu tahun 86. Tuh, tahun 86, aku tahun 92 aku tahu lagu itu. Tapi dia masih ada di sawah sebenarnya. Masa ada di sawah, aku masih diproduksi. Saya pernah tuh nyobain lagu itu Ya. sama Gimana? Enak? Manis? adik saya, Ya. Sule kan. Aha. Saya nyanyi nggak nyampe, giliran dia dapet tuh. Iya, emang tinggi Wika kan. coba bisa nggak coba Wika? Aku. Gimana, Om? Aku bukan pengemis cinta. Falset. Falset ya. Falset namanya. Tapi kan gak semua Palsu. orang bisa, Om. Coba Om sekali lagi, Om. Dikit lagi, Om. Dikit lagi. Dikit. Dige. Ye. Aku bukan pengemis Asik. yang selalu harus mengalah bila diputuskan cinta dari sang kekasih. Wanita bukan kau saja yang ada dalam dunia. Cantik bukanlah utama, menghiasi jiwa. Akhirnya satu kebanggaan, makasih Mas Joni. Satu kebanggaan karena kalau Keren. lihat ininya di TV apa segala macam udah. Tapi langsung nih saya baru ngerasain Jui, baru sekarang kan Jui. Oke, saya nanti akan minta diajarin Pak Aset tapi setelah yang satu ini. Oke, masih di Talkshow bersama saya di Kincan Rawika saya dan juga Kromoson dan Bang Joni Iskandar yang ternyata memang orang Madura asli. Itu lahir di sana, besar di sana juga Mas ya? Lah, coba bayangan. Bayangin. Bayangin. Bayangan. Cuma gara-gara lami disentuh, jantan rada nyunda ya nama. Iya kayak kujang tuh Siliwangi. Asik. 5 tahun. Om jadi di sini apa namanya? Om jadi sendiri kan kapan sih suka nyanyi, terinspirasi nyanyi gitu? Dari umur berapa sih kepikiran aku pengen nyanyi? Sebenarnya basic saya itu kiroah, pekori. Wow. Oh, Serius, Om? Iya. subhanallah, ya ampun. Pekori pada saat itu saya misalkan nih sama Bang Udin ya naik Lambretta apa Vespa waktu itu ya. Saya pekorinya, dia penceramahnya. Saya pekorinya, dia suatu saat John, ya kita BCA nih katanya. Enggak Bang dengerin dulu nih Bang. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati samanan qalila
wa iya ya fattakun bang, gitu kan. Wala tashtaru bi ayati, dan jangan kau hargai ayat saya dengan harga qalilah. Waktu itu 50.000, saya dikasih 2.500 sama Bang Udin. Ya ntar gue tambahin dah. Bang, abang punya teman di situ. Siapa? Apaan tuh Om? Oh. Masih sama-sama muda. Kirain tahu. Dan yang luar biasa ini bener, tapi saya harus konfirmasi bener nggak Ya. Bang Joni itu katanya dulu sekali manggung tuh bisa sampai Ratusan juta ya? ratusan juta itu sampai ke Sehari kadang-kadang itu 4 panggung nggak kecanda. Bener nih Om Joni, bayarannya sampai ratusan juta. Nah, tapi kenapa ayahnya Om Joni tuh sempat nggak setuju kalau Om Joni jadi penyanyi? emang iya sempat nggak setuju. Iya orang Om Enggak, bapaknya Om Joni bilang ke aku. Itu prasangka saya. Oh bukan. Prasangka saya nggak disetujui sama orang tua. Sama orang tua. Sehingga begitu muncul di TVRI, Ya. lah itu lo Jon, bukan gitu kan. Oke. Itu Oh, Bapak sama muncul. aja gitu. Tapi nggak marah. Tapi saya sambil mundur gitu, Takut. ngilang. Iya. Oh, padahal bapak belum tentu ya. Iya. Kenapa? Ada Ibu terutama karena Ibu. agamais ya dia Oke. gitu. Tapi sempat dialog ke ibu cerita pada akhirnya. Saya ngilang seminggu itu. Hilangnya kemana Akhirnya Om? dicari, setelah dicari ketemu. Setelah ketemu nggak apa-apa jadi penyanyi juga katanya begitu. Akhirnya nggak lega dilarang. banget gitu. Karena apa? Saya jadi penyanyi bukan ngelamar penyanyi, dilamar produser. Datang ke rumah. Oh, jadi kejadian itu udah memang di Jakarta ya. Berarti Iya. pertama kali ke Jakarta di usia Itu saya tahun 77. Udah 17 dong. Oh, udah 17 Itu album tahun. pertama. Jadi sebelum album pertama saya majelis taklim sama Bang Udin tadi. Ini saya kasih tahu siapa. Bang Udin itu yang belakangnya ada MZ-nya. Oh. Iya, kan tetangga saya, radio dalam. dulu. Iya. Iya betul-betul. Tapi Om, Ah, kan Om kan sebelumnya memang nggak ada background penyanyi. Kenapa Om bisa nekat ke Jakarta untuk mengadu nasib menjadi penyanyi? tidak berniat untuk ngadu nasib di Jakarta. Emang nyasar ke Jakarta itu istilahnya. Emang nggak sengaja ke Jakarta? Iya. Dan itu sama orang tua kan ya? Kebetulan orang tua duluan yang ke Jakarta. Memang tugas Pertamina di Jakarta. Memang di tahunnya Bang Joni tahun 80-an itu orkes Ya. Melayu kan memang lagi naik-naik daunnya. Ya. Cuman di tahun 90-an Ya. ada beberapa genre yang kalau nggak salah dulu kan ada selain PMR ada PSP. Pancaran sinar apa? Petromak. Petromak, PSP itu Petromak, dalam ya. satu naungan. Dalam satu naungan Prambos. Rambos juga. Iya waktu PMR itu. juga sama. PMR, Warkop, PSP. Kop juga. Ada Karena dulu tiga tuh di situ. home band ya Pak ya, home bandnya Warkop ya Dan sempat yang terakhir nyusul adalah Sersan. ya. Sersan, serius tapi santai. Serius tapi santai. Si almarhum. Almarhum. Sis. Sis NS dulu almarhum. Iya. Main gitar, main gila sebentar itu kan yang biasa ini. Nah, sekarang di tahun 90-an ada juga yang apa namanya? Aliran genre musik ska. Nah, kalau orang Sunda bilang ska itu naon? Ska inget nah gitu kan. Yang gini-gini, Heeh. yang lompat-lompat Apa? gitu ya? Iya. Aku harus bertahan hindari kenyataan. Ulang siapa? 1, 2, 3. Entah sampai kapan ku harus bertahan hindari kenyataan. Hindari kenyataan. Enggak, lagian itu bukan ska, itu jalan di tempat. Mana ada ska begini. Om Diki tuh udah nggak bakat, udah duduk aja udah ya, udah tua, jadi nggak usah terlalu banyak aktivitas, takut nanti Masa ngap. ini luar biasa. Beda lebih kalau Om senior dari Joni kan saya. aja olahraga. Oh, iya, Udah iya. mendingan langsung aja nih aku Kenapa panggilin nih
salah satu musisi ska sesungguhnya nih yang asli nih. Ini pionir ska nih di Indonesia. Langsung Siapa aja ya. sih Ini ska? langsung aja nih. Oke. Kita ketemu lagi di E-Talk Show bersama saya Diki Chandra Wika Salim dan Kromoson. Ya. Nah, selain Bang Joni sekarang Ya. sudah ada Mas Tresno. Mas Tresno. Ini. Tadi nyanyi lagu Sakit Hati. Kalau aku boleh tahu Mas Tresno sakit hatinya di mana? Biar aku yang obatin sini. Aduh. Lah, kan katanya kan sakit. Nih ya Mas Tresno, aku tahu nama panjangnya Mas Tresno. Apa Mungkin tuh? teman-teman di rumah nih, teman-teman di rumah mungkin belum tahu, aku kasih tahu ya. Nama panjangnya Mas Tresno itu adalah Koe Tresno Karo Aku. Apa Mas Mas? Mas, Koe? balas kayak Mas. Ini lama-lama di sini meleleh nih kalau kayak gini nih mau Wika nih. Aduh, lanjut. Mas Tresno dan Tip X itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan Om Diki. Oh iya betul. Aha. Iya, karena kemana-mana itu pasti kalau Tip X kita tuh udah pasti notice, oh iya Mas Tresno gitu. Iya. Apalagi sering banget ngisi-ngisi di acara pensi. Kan biasanya kan emang kalau misalkan, Emang band pensi dulunya? iya Iya, dulunya. serius? Serius? Oh iya, Iya. awalnya emang bikin pensi atau gimana? Enggak, kalau awalnya sebetulnya bukan di pensi, Oh, tapi awalnya. di event-event Event-event komunitas. Undangannya tuh kebanyakan di Undangan pensi. event-event. Setelah itu baru Oh, diundang di gitu. pensi. Pensi terus nggak pernah spidol gitu kan, pensil itu. Itu pensil. Udah mulai ketularan. Pensil, ada spidol, Itu Ada aja yang dipakai hilang. ada Tip Tip X. X. Ya, Tip X yang dia pakai. Iya, tapi kenapa namanya nama Tip tip X? X, iya Kenapa? namanya tip X. Iya. Kenapa nggak penghapus gitu Benar. kan? Kalau namanya sebetulnya ini Kang, jadi kita mencoba Tipe untuk X ya? yang familiar lah di kuping orang. Ya. Sebetulnya filosofinya bukan tip X penghapus. Oh, Jadi sebetulnya kita Indonesia banget. apa tuh? Tipe X, Tipe X. Tipe tipe X yang beda tuh. dari yang lain. Oh, tipe Gitu. X. Kita pengen X. jadi band yang beda sama band-band yang ada waktu itu. Itu pertama kali bikin tipe X ini dari kumpulan teman kampus, Ya. teman komplek atau teman arisan atau teman salon Bukan gitu dong. kan, saya nggak. Awalnya gimana? Di salon nih kita bikin aja gitu kan. Iya, itu mah Om Diki kayak gitu, jangan bawa orang. Kan nanya, kalau enggak kan tinggal ngomong bukan. Iya, Nggak iya benar boleh. juga sih, benar-benar. Lagi main congklak, kita bikin yuk gitu. Kita kan nggak tahu. Jadi Bisa, gitu. bisa. Iya. Awalnya gimana? Iya, jadi awalnya temen di satu kampung sih Kang. Jadi di situ ada studio. Teman ngerumpi berarti. Iya enggak, semuanya tadinya punya band Om. Oh. Jadi personil ini punya band sendiri-sendiri gitu. Nah terus biasa kan di satu kalau kayak satu tempat itu biasanya kita sering jamming sama yang lain gitu. Iya. Nah kebetulan waktu itu ada beberapa temen yang memang bandnya lagi nggak ada. Ngajak yang teman-teman yang lain kita bikin ini band. Terus bingung kan mau milih lagu apa gitu. Nah pada tahun 94 itu ada temen yang ngasih CD. Jadi bentuknya sebetulnya dikasih bukan CD malah kaset yang udah direkam dan didengerin nih katanya. Sebentar. Emang dia tahu kaset? Kaset tahu nggak kaset? Dia Tahu kaset yang buat lap kaki? Keset itu. Maaf, lanjut. Silakan. Nah habis itu kita baru tahu kalau ada musik ska. Kita ngerasa ini musiknya happy nih, asik gitu buat joget-joget karena dia juga ngasih tahu ke kitanya jogetnya gini nih katanya. Oh, asik juga ya gitu. Jogetnya emang begini ya? Iya, jogetnya Kayak nimba ya. Kayak dia apa? Kayak Bahasa. gitu sih. Agak bahasa itu. Jadi kayak nimba. Tapi kenapa kepikiran ska? Padahal pada waktu itu kan zaman-zamannya tuh yang lagi hits banget musik rock. Kita tuh juga ikut waktu itu ya, zamannya musik rock, kita ikut festivalan rock juga. Nah, terus kita melihat ini musiknya beda gitu. Musiknya beda terus belum banyak yang memainkan musik itu di sekitaran kita juga belum ada nih. Ya. Setelah itu baru tahun 99 kita rilis album pertama yang Skapobia. Dan itu jadi awal. Tapi sebelum liris itu pasti ada ikhtiar untuk masuk label. Label pasti pada saat itu kan lebih fokus ke pop, alternatif, segala macam. Ada Iya. penolakan nggak sempat? Iya, bener. Jadi Dari gini, label. Kang. Jadi kita sih awalnya memang nggak kepikiran label tuh kayak apa gitu. Nggak tahu malah sih, kita nggak tahu. Kita cuman pingin main musik aja. Nah itu mulainya dari pada saat kita pingin punya album, kita pingin punya lagu. Jadi waktu itu
akhirnya kita patungan teman-teman untuk beli pita. Terus kita mulai ngerekam lagu sendiri. Terus ada teman yang bilang, coba deh gua kasih ke ini label katanya. Ya udah, akhirnya dibawalah sama dia. Tapi kata dia, kayaknya nggak tertarik gitu. Tapi dari situ kita mulai, oh ternyata bisa ya gitu. Terus kita kirimin tuh ke Cek Ombak aja waktu itu, Cek Ombak. Ternyata kita dipanggil sama waktu itu Aquarius. Kita dipanggil ke sana, terus akhirnya kita kontrak buat 1 album pertama. Kalau Om Joni sendiri pada saat itu label, kalau Pengemis Cinta mungkin udah nggak terlalu susah ya. Awalnya PMR bisa punya album itu gimana Om Joni? PMR punya album itu untuk menjadi jagoannya disuruh ngamen dulu. Oh iya. Coba lagu yang ini ya, gitu kan. Apa diterima nggak di kuping pendengarnya lagi makan bakso, kita amenin. Oh, oke. Gitu. Oh, cita-cita, hei anak bangsa. Terus misalkan yang makan bakso ini ngasih duit cuma 25 perak, waktu itu kecil banget kan. Iya. Pakai tangan kiri, terus nggak ngeliat, itu saya sentil. Tak. Pak, kami nggak butuh duit. Udah 25 perak pakai tangan kiri, Nggak lihat pula. nggak lihat pula. Mungkin takut jatuh cinta mungkin. Nah, baru kalau pandangan waktu pertama gitu ngamen sama yang kita. begini, Neng, ayo Neng, ngelihat dia, ngelihat sambil begini-begini, Iya. makan bakso. Macong bakso doang. Iya. Berarti disukain masyarakat lagu ini. Nanti ini yang jadi jagoan, Oh, gitu. berarti sebelumnya observasi dulu. Awalnya Udah. pakai lagu itu yang tadi itu ya. Iya, udah jelas di studio itu nggak dipungkiri lagi sama produser. Kadang-kadang lucunya lagi ngamen. Neng, ayo main pacaran. Ibu-ibu banyak banget. Pergi satu. Tinggal satu minta maaf lagi. Maaf Pak, ini gereja. Salah tempat. Pernah juga. Salah tempat. Tadinya ngerumpi kan. Oke, kalau Tresno sendiri untuk memilih di jalur Sky ini sempat ada penolakan nggak, Tres? Problemnya waktu itu kan kalau musik komunitas itu dianggapnya nggak boleh ke major label. Kita ngerasain waktu itu dianggap pengkhianat. Jadi setiap manggung ditimpain tuh. Hampir 2 tahun itu Kang Diki. Pokoknya zaman itu memang kita juga secara band juga kita tahu, oh ya kita mungkin mereka tuh nggak rela kita keluar dari teman-teman itu gitu. Dan waktu itu kan Kehilangan pandangannya mungkin terhadap ya. major label kan jelek gitu. Betul. Ya, obrolan kita ini kan membuat kita, terutama pemirsa di rumah juga, lebih harus yakin lagi bahwa untuk bisa ada di atas itu melalui proses-proses yang tidak Betul. sedikit, tidak kecil, dan itu bagian dari proses yang indah yang harus Betul. dilalui. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan obrolannya dengan 2 orang luar biasa ini setelah yang satu ini. Tetap di E-Talk Show. Oke, masih bersama saya Diki Chandra, Wika Salim dan juga Kromoson di E-Talk Show. Dan masih bersama 2 orang luar biasa, Trisma Betul. Tipek dan juga Legend Om ini. Joni Iskandar. Om Diki, ngomongin soal fans, pasti kan Om Joni, Tipek itu kan fansnya banyak banget. Dan Iya. setiap perform pasti selalu ada komunitas fansnya tuh selalu ngumpul. Nah kalau kalian berdua punya nggak sih kejadian atau hal-hal unik yang nggak terlupakan sama fans-fans kalian? Ada nggak? Kalau dari Om Joni sendiri? Saya merasa tidak pernah dibully orang. Tapi Alhamdulillah. yang berantem tuh antara fan dan fans. Saya nggak merasa ada apa-apa. Ya kan Om juga kemarin sempat rame lagi nih, aku juga Iya. tahu. Dan sampai detik ini tuh jatuh cinta dan terus mensupport Om Joni karena Om tuh orangnya nggak ada rasa apa ya, emosi gitu. Karena aku salah satu fans Om Joni. Iya. Kalau Mas Resno sendiri pernah punya pengalaman yang tidak terlupakan sama fans? Kita tuh pernah manggung di Timur Timur waktu itu. Kita berpikirnya ini kan udah bukan bagian dari Indonesia nih waktu Ya. itu. Ada nggak ya yang nonton gitu? Ya. Ada nggak yang bisa nyanyiin lagu kita gitu? Akhirnya kita main ke sana, udah dengan deg-degan dan segala macem. Pas kita manggung, bawain 1 lagu, 2 lagu, mereka nyanyi terus. Wah luar biasa banget itu. Wow.
Cuman pengalaman saya seperti dia di Timur Leste, saya pernah ngalamin Oh gitu, gimana? di Singkawang daerah Dayak. Oh iya. Saksikanlah, nggak ada orang di hutan. Iya. Tapi yang bawa saya ke hutan, yakin bahwa di situ banyak orang. Begitu show malam-malam, kagak muat lapangan. Wow. Ada yang baru turun dari atas pohon. Dari pohon. Iya. Rupanya di atas rumahnya. Rumahnya di atas. Iya. Saya kan Dari kebelet tambang, pipis nih. Di belakang panggung, pipisin pohon gede banget. Begitu pipis, terbuka itu pohon. Wah, maaf. Ada orang yang di situ. Iya, kita diginiin masa. Joni. Digituin. Horor ya. Horor. Terima kasih atas waktunya, Bang Makasih Om Joni, Mas Tresno, Mas terima Tresno. kasih banyak. Ya kalau misal mau diterusin ngobrolnya silahkan. Saya berdua mau Joni. Gitu. tapi luar biasa. Terima kasih sekali. Terima kasih. Saya ingin mengakhiri ini, teman-teman di rumah. Saya ingin mengakhiri dengan saya nyanyi di sini. Tapi kalau saya nyanyi takut ada yang kesurupan. Jadi mendingan. Jangan. Tolong jangan. Jangan ya. Kita tolong jangan. Oke, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Jangan lupa minggu depan tetap ketemu dengan saya dan Wika Salim, juga bintang tamu yang lainnya, juga Kromoson di E-Talk Show.